Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oke, di sini tuh aku mau ceritain kisah cinta segitiga versi online. Jadi di sini tuh ada Thomas Montgomery. Dia itu seorang pria berumur 46 tahun, sudah memiliki istri bernama Cindy Montgomery. Thomas sendiri ini adalah seorang buruh pabrik. Dia itu udah kerja 15 tahun di pabrik itu, dan kehidupan dia bisa dibilang kayak yang ngeboringin gitu loh. Kayak seandainya nih pagi-pagi ya dia sarapan, habis sarapan siap-siap berangkat kerja, habis pulang kerja dia jemput anaknya, terus di rumah ya tiap harinya itu selama 15 tahun ya kegiatan dia itu benar-benar yang cuma gitu doang gitu. Terus sedangkan si Cindy istrinya ini adalah seorang ibu rumah tangga. Kalau bisa dibilang sih dia ini kehidupannya lebih ngeboringin lagi, kayak yang cuma di rumah beres-beres, bersih-bersihin, nunggu suami sama anak pulang, cuma gitu doang. Terus tapi si Thomas ini punya hobi ya bisa dibilang cukup menguntungkan ya buat dia, karena bisa ngilangin keboringan yang dia rasain gitu. Kayak dia suka main poker di situs pago.com. Terus karena dia ini suka main game poker ini, dia tuh juga mainnya itu versi online gitu loh, yang nanti dia bakal ketemu sama orang gitu mainnya, bukan yang main game offline gitu. Terus dia punya teman di gamenya itu bernama Brian Barrett. Brian Barrett ini berusia 22 tahun, yang bisa dibilang jadi kayak pasti teman main online dia lah di game poker itu. Terus pada bulan Mei 2005 tiba-tiba ada yang ngechat dia gitu. Setelah dia lihat, si orang yang ngechat ini tuh di gamenya gitu ya, kayak biasanya kan kalau di game online ada disediain buat kita bisa chatan sama pemain yang lain. Ya udah, si Thomas ini dichat lah sama akun yang bernama Tall Hot Blonde. Tall Hot Blonde itu kalau diartiin satu-satu, tall artinya tinggi, hot itu seksi, blonde itu kayak cewek-cewek pirang. Jadi kayak yang wow. Akhirnya si Thomas ini ngobrol lah sama si orang yang ngechat dia ini. Setelah dia ngobrol, si Tall Hot Blonde ini ngasih tahu kalau nama dia itu Jessie dan umur dia 17 tahun. Terus dia ngasih tahu juga kalau di sini itu si Thomas ngasih nama akun dia itu adalah Marines Sniper, bukan Thomas, bukan gitu ya, tapi Marines Sniper ini. Terus karena dia bilang, oh my god, aku chatan sama cewek muda 17 tahun, kayak kalau aku kasih tahu umur aku udah 45 apa 46, itu nggak mungkin gitu loh, kayak pasti nih orang nggak mau chatan sama aku lagi. Akhirnya dia ngubah identitas dia, kayak dia bilang, nama aku Tommy, aku itu kayak prajurit gitu loh, dia itu kayak di militer. Terus dia ngasih tahu umur dia itu 20 tahunan gitulah. Terus akhirnya mereka itu ngobrol makin kayak si Thomas itu ngerasa kayak hidup dia itu lebih fresh gitu, kayak yang dia ada, ibarat kata kalau kayak orang jatuh cinta itu kayak ada semangat baru yang dia dulu ngerasain kalau freak gitu loh kehidupannya. Sekarang itu dia ngerasa lebih berwarna gitulah ibarat katanya. Terus itu setelah dia ngobrol, istri dia si Cindy ini kayak makin curiga, nih orang kok main pokernya makin lama itu berlebihan gitu loh. Biasanya main poker ya udah selesai main poker tidur, tapi ini tuh bener-bener dia bisa sampai subuh gitu, seharian bener-bener ada di depan
komputernya dia. Terus setelah udah agak lama lah dia ini punya hubungan gitu ya, bisa dibilang pacaran gitu sama si Tall Hot Blonde ini. Terus si Tall Hot Blonde juga ngirim foto. Di situ pas dia ngirim foto, oh my god, si Thomas itu benar-benar ngerasa kayak, aduh ini cantik banget, karena di situ si Jessie ngirim foto, ya gimana ya, cewek muda, seksi. Terus kayak si Thomasnya ngerasa, aduh aku nggak mungkin ngirim foto aku yang sekarang, sedangkan dia yang sekarang itu kayak udah tua lah, udah buncit. Akhirnya dia ngirim foto waktu dia muda, dia kirim, dan di situ si Jessie-nya percaya kalau itu dia. Akhirnya dia juga sering ngasih hadiah gitu loh ke si Jessie. Jadi mereka itu udah tuker-tukeran alamat. Nanti si Jessie ngirim foto-foto dia yang seksi-seksi, terus nanti si Thomasnya ngirim kayak boneka lah, apalah, pokoknya yang ngebuat si Jessie-nya ini seneng gitu. Sampai akhirnya si Cindy, istrinya si Thomas ini, tahu kalau suaminya selingkuh. Akhirnya dia ngirim surat ke si Jessie. Dia bilang, cowok yang kamu chat selama ini adalah laki-laki berumur 46 tahun, dia itu udah nikah, dia itu udah punya anak. Dikirimin kayak berbentuk surat, tapi di situ ada foto dia sama Thomas, terus sama kedua anaknya lah. Terus dikirim, setelah dikirim itu si Jessie-nya itu kayak setelah menerima surat itu dia kayak marah-marah gitu ke si Thomas. Dia marah-marah kayak bilang, kamu nipu aku gini gimana. Terus mereka berantem. Setelah mereka berantem, di situ tuh si Thomas kayak ngerasa sedih gitu, kayak ya ampun, penyemangat hidup dia gitu udah kayak nggak ada lagi. Dia bingung, dia sedih. Sampai akhirnya beberapa minggu itu si Jessie ngechat lagi. Dia bilang, ya udah deh, aku ngerasa nyaman saat aku ngobrol sama Tommy gitu. Dia ngerasa kayak, gue belum bisa kehilangan Tommy, walaupun gue tahu lo itu Thomas gitu, tapi karakter lo sebagai Tommy itu kayak belum bisa diilangin sama si Jessie. Ya udahlah, kalau kita masih bisa berteman, kita berteman. Di situ si Thomas kayak ngerasa seneng, akhirnya masih bisa ngobrol lagi sama si Jessie. Sampai sebelumnya juga dia udah pernah ngomong ke teman-teman ini, ke teman-teman kerjanya dia, kalau dia itu pengen cerai sama si Cindy karena dia udah punya pacar yang ada di kota lain. Dia tuh udah sampai segitu pengennya sama si Jessie gitu loh. Dia udah terobsesi banget sama si Jessie yang kayak cewek muda yang seksi 17 tahun, sedangkan dia tua. Ya pastinya dia tuh kayak yang seneng banget lah. Tapi di situ si Jessie ngechat temen online-nya si Thomas ini loh, yang si Brian Barrett ini tuh kerja juga di pabrik tempat si Thomas kerja. Di situ ternyata si Jessie itu ceritain tentang, tahu nggak sih kalau si Thomas itu ngaku-ngaku kalau dia umur 20 tahunan, terus dia gini. Dia pokoknya ngejelek-jelekin si Thomas ke si Brian Barrett ini. Terus kan si Brian Barrett ngeceritain juga ke teman pabriknya. Di situ tuh akhirnya si Thomas itu kayak dibully. Tahu nggak sih, si Thomas itu pedofil banget, masa dia mau ngedeketin cewek umur 17 tahun gitu. Pokoknya akhirnya si Jessie ini punya hubungan sama si Brian Barrett. Di situ si Thomasnya itu kayak yang cemburu gitu loh. Terus dia tuh ngerasa kayak benci, marah sama si Brian Barrett. Sampai akhirnya dia memutuskan buat ngebunuh si Brian Barrett. Jadi pas si Brian Barrett ini selesai shift malamnya, dia itu mau ke parkiran. Terus tiba-tiba di situ si Thomas datang bawa
senapan terus ditembak lah si Brian Barrettnya. Setelah si Brian Barrett ditembak kan dia langsung meninggal. Otomatis polisi ngeselidikin ini siapa nih pembunuhnya, siapa nih yang punya musuh sama Brian Barrett. Terus orang-orang pada bilang, setahu aku dia itu punya problem sama si Thomas. Akhirnya si Thomas kan memang menjadi salah satu tersangka lah. Setelah dia diselidikin, di situ ketemu buah pir kalau nggak salah, atau pokoknya buah ketemu di situ. Diselidiki dari bekas buah itu ada gigitan kan, di situ ada DNA yang menunjukkan kalau itu adalah DNA si Thomas. Terus tembak pelurunya itu juga sama-sama pistol yang dimilikin sama si Thomas. Oke, akhirnya si Thomas dinyatakan bersalah kalau dialah yang membuat si Brian Barrett meninggal. Terus sebelum dinyatakan bersalah itu kan dilihat dulu nih di HP-nya si Brian Barrett-nya gitu, dia chatannya sama siapa. Di situ kan diketahui kalau dia itu chatan sama si Jesse. Dan si Thomas juga ditanya kenapa ngebunuh Brian Barrett, dia ngaku karena dia itu kayak yang benci saat si Brian Barrett itu bisa punya hubungan sama si Jesse, sedangkan dia itu kan udah obsesi banget sama si Jesse. Terus akhirnya polisi pergilah ke tempat si Jesse ini tinggal. Jadi mereka itu kayak udah beda kota tapi masih satu provinsi gitulah. Maksudnya udah jaraknya itu nggak jauh-jauh banget, tapi udah beda kota. Udah mereka temuin si Jesse, dan di situ pas mereka ketuk pintunya keluar ibu-ibu lah, mungkin kira-kira seumuran Thomas juga. Si ibu-ibu itu ngomong, oh iya Jesse itu anak saya. Jadi si ibu-ibu ini memang punya anak namanya itu Jesse, dan si anaknya ini memang masih sekolah, masih muda, 17 tahun. Tapi setelah ditanya sama polisi, pokoknya si ibu ini ngejawabnya itu kayak yang aneh gitu loh, gonta-ganti mulu jawabannya. Akhirnya dia ngaku, dia bilang kalau Jesse itu sebenarnya ada, itu memang anak saya, tapi yang make akun itu adalah saya ngaku-ngaku kalau itu saya gitu loh. Dia itu ngirim foto anaknya ke si Thomas. Dia juga sampai pernah diam-diam foto selangkangan anaknya gitu buat dikirim ke cowok-cowok itu gitu. Kayak yang tega banget loh, seorang ibu ngirim foto-foto seksi anaknya, sampai ngirim foto-foto parah. Dan di situ juga dia nggak bisa, sebenarnya kan dia masuknya itu penipuan ya, tapi di situ dia nggak masuk penjara dia tuh nggak masuk penjara karena dia memang nggak tahu menau tentang si Thomas bakal ngebunuh si Brian Barrett. Di sini tuh aku bingungnya kenapa ya, karena mereka nggak pernah video call kayak buat nge-make sure kalau orang yang ada di situ tuh benar-benar dia gitu. Aku paling nggak ngerti sama orang yang bisa punya hubungan, punya relationship online tapi nggak pernah video call. Kalau dia relationship online terus sering video call, it's fine, karena itu benar-benar ya, walaupun masih dunia maya tapi lu tuh ngelihat, oh ini nih gue ngobrol sama orangnya itu sesuai sama fotonya, gue juga bisa tahu cara dia ngomong gimana gitu loh, kayak yang benar-benar dia gitu, real dia, walaupun nggak ketemu secara nyata. Tapi yang penting lu udah tahu kalau manusianya itu benar-benar ada di bumi dan lu benar-benar ngobrol sama nih orang. Buat kalian yang punya relationship online, semangat! Semoga bisa ketemu di real life ya. See you di cerita selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya. Thank you.